Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Bahasa TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini saya sudah kedatangan seorang ibu yang sangat peduli dengan pertanian karena Indonesia merupakan negara agraris. Assalamualaikum Ibu Sri Hastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Ibu benar-benar sangat peduli dengan pertanian Indonesia? Kalau ceritanya panjang ya, kalau dicerita seluruhnya. Tadinya juga saya nggak terlalu ini, tetapi setelah awalnya dari kegagalan. Tadinya saya mau kuliah masuk di kedokteran, saya gagal, hanya diterima di pertanian. Saya berupaya mencintai dunia pertanian, ternyata dunia pertanian memang betul-betul unik dan semakin tertantang. Kita menjadi merasa sangat bermanfaat, terutama di daerah-daerah yang memang basisnya di bidang pertanian, begitu ya. Itu yang akhirnya Ibu karena kegagalan itu dan pada akhirnya sekarang menjadi saya senang. Tadinya nggak suka dengan tanaman, sekarang sangat peduli. Kalau kita melihat pada saat waktu itu, bagaimana kondisi pertanian kita, Bu? Kalau saya waktu, karena sekarang dengan waktu masih kuliah dulu beda tempat, artinya saya dulu tinggal di Indonesia Barat, sekarang setelah berkeluarga tinggal di Indonesia Timur. Tentu sektor pertaniannya jauh berbeda sekali, terutama di segi SDM masyarakat taninya. Kalau kita di Indonesia Barat, sebagian besar bisa dikatakan bahwa SDM-nya sudah mumpuni para petani, tapi kalau di Indonesia Timur masih perlu sangat bimbingan. Oleh sebab itu, bagi saya hal itu justru menambah gairah kita untuk lebih berupaya memotivasi masyarakatnya supaya betul-betul memahami bidang pertanian yang mereka tekuni, tentunya pertanian secara keseluruhan gitu. Pada saat itu apa yang Ibu lakukan ketika melihat perbedaan yang cukup signifikan ya kita bisa bilang? Kebetulan tadinya setelah saya kerja ya, setelah tamat kuliah saya kerja. Pertama kerja itu di Provinsi Bengkulu, itu saya di Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Saya di kepala seksi pengujian. Di situ saya punya kewajiban untuk melaksanakan kajian-kajian bidang pertanian. Setelah berkeluarga, saya pindah ke Sulawesi Selatan, ikut suami, masuk ke BPTP 9, yaitu Balai Proteksi Tanaman Pangan, yang lebih spesifik lagi kegiatannya adalah di bidang hama dan penyakit tanaman. Nah, di situ hari-hari ya saya bergelut dengan tanaman, dengan hama, begitu. Nah, hal baru lagi yang saya dapati, dan itu yang membuat kita semakin menjadi kita semangat, karena apa yang kita punya itu rata-rata belum dimiliki oleh petani waktu itu di Sulawesi Selatan. Jadi ilmu yang sedikit yang kita punya akhirnya kita bisa sampaikan ke masyarakat tani, dan dari masyarakat tani di lapangan pun kita belajar hal-hal yang tidak ada di dalam teori yang kita dapatin waktu di sekolah. Nanti kita combine, kita lebih memahami spesifik lokasinya. Masing-masing tempat itu tentu berbeda-beda masalah kendala-kendala yang ada dalam sektor pertanian. Nah, kalau kita bicara tadi Ibu melakukan kajian-kajian dengan hama gitu, artinya apakah memang Indonesia itu kita nggak bisa bilang terburuk ya, tapi memang cukup buruk pada saat itu? Kalau dulu kita artinya masih sangat terpaku kalau dalam segi memberantas hama dan penyakit tanaman ya, kita selalu mengandalkan apa yang namanya pestisida, artinya bahan-bahan kimia. Belakangan baru kita tahu bahwa dampaknya residu pestisida itu terhadap kesehatan dan lingkungan kehidupan kita itu besar sekali. Akhirnya kita membuat kajian-kajian bagaimana caranya supaya penggunaan pestisida kimia ini secara lebih dikurangi, dan kita beralih ke pemanfaatan bahan-bahan yang sifatnya alami atau hayati
untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Nah, kajian-kajian yang kita sudah uji coba di lapangan itu tingkat keberhasilannya yang bagus, itu akhirnya kita sampaikan ke petani untuk diterapkan atau dipelajari. Gitu. Waktu itu dampak yang terburuk apa Bu dari pestisida? Memang kalau residu pestisida itu secara kasat mata nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita saya pelajari terus menerus, secara fisik sebenarnya kelihatan dia tidak serta merta, tetapi lama kelamaan. Contohnya itu kalau kita menggunakan, kita bersentuhan langsung, terutama kulit. Kalau kita perempuan itu kesehatan reproduksi, ya itu biasanya sampai ke situ. Saya nggak tahu apakah kebetulan atau gimana, teman-teman saya yang sekantor yang bergelut di laboratorium pestisida, sebagian besar itu mandul, nggak punya. Terus berdampak juga ke pendengaran, biasanya agak pendengaran semakin berkurang, dan ada juga yang terkena kanker. Ya, jadi itu bagi masyarakat petani kadang-kadang itu sangat diabaikan, Mbak. Karena mereka memang tidak iya, hal itu. Jadi itu yang kita khawatirkan ke depan. Itu akan merusak, terutama juga di lingkungan hidup juga. Terlalu banyak menggunakan bahan-bahan kimia di sektor pertanian itu baik untuk hama ataupun tingkat kesuburan tanah, itu juga akan semakin merusak lingkungan. Tanah-tanah yang banyak dipakai pupuk yang misalnya anorganik, pupuk pabrikan juga itu lama-lama akan menjadi turun kesuburannya. Dan oleh sebab itu sekarang juga di bidang pemupukan juga kita galakkan menggunakan pupuk organik, yaitu dan itu menjadi salah satu sekarang usaha ibu ya, untuk bicara pupuk ya. sudah bisa berkembang gitu ya, menjadi usaha salah satunya di bidang pupuk tadi ya. Tapi Bu Sri, kita akan ngobrol lagi ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV masih dalam program Suara Perempuan Muslimah. Ibu Sri melanjutkan pembicaraan tadi mengenai pupuk ya. Iya. Pupuk yang tadi Ibu ceritakan adalah pupuk yang memang masih terbuat dari kimia. Oh ya, tadi saya mengatakan bahwa sekarang saya juga mulai mengembangkan berupaya memotivasi petani untuk bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk buatan sendiri. Ya itu karena itu tadi sebenarnya itu kegiatannya tanpa saya sadari, tanpa saya sengaja sebenarnya, karena ceritanya dimulai dari selaku pegawai negeri ya, kami suami istri pegawai negeri. Itu kalau untuk mencukupi kehidupan keluarga kayaknya hanya pas-pasan begitu ya. Sudah itu menjadi rahasia umum ya. Kalau pegawai negeri yang bekerja sesuai dengan role-nya itu nggak bisa hidup bermewah-mewah. Di sisi lain ya kita kan juga punya rumah tangga, kita kan punya konsep maunya anak-anak punya pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, kehidupan yang bagus. Saya tanpa disadari dengan
bergerak di bidang pertanian membuka kesempatan saya untuk juga berwirausaha di bidang pupuk ini. Jadi saya mulai itu tergerak pada tahun 2006 saya melihat di tempat saya bertugas itu bahwa pupuk itu masih belum dikenal olehnya, dan adapun pupuk dari pabrikan itu sangat mahal. Ya, jadi pupuk itu pertamanya saya memfasilitasi dari pihak pabrik produsen ke petani supaya petani kami di daerah kami mendapat harga pupuk yang sesuai dengan aturannya. Nah, tanpa dirasa itu akhirnya tahun pertama, tahun kedua itu menjadi pemasukan bagi keluarga kami juga dari kegiatan itu. Nah, lama-kelamaan akhirnya saya mencoba masyarakatkan penggunaan pupuk organik. Itu dimulai dari mengajarkan kelompok-kelompok tani itu bagaimana membuat bokasi, artinya pupuk yang berasal dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita seperti sekam, kotoran-kotoran ternak, sekam padi yang banyak dia ada di kampung-kampung. Terus itu kita olah dengan tambahan sedikit mikroba untuk sebagai pembiaknya. Nah, nanti itu kita buat dalam jumlah yang banyak untuk kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok bisa memanfaatkannya. Itu terutama untuk tanaman-tanaman sayuran hortikultura. Nah, itulah yang awalnya akhirnya itu semua berberkah juga, menjadi sumber income dari dalam keluarga. Jadi di sisi lain kita bisa membantu masyarakat tani, di sisi lain juga kita juga membantu kehidupan keluarga itu Pertama, ya. kalau kita bicara mengenai tadi ya, Ibu konsentrasinya adalah bagaimana bisa memberikan pendidikan yang jauh lebih baik kepada anak-anak. Itu menjadi salah satu usaha yang Ibu jalan. Iya. Dan pada akhirnya sekarang sudah berapa tahun berjalan untuk usaha pupuk? Kalau usaha ini dari tahun 2006 berarti udah 8 tahun ya, 8 Tapi tahun. perkembangannya bagaimana, Bu? Artinya peminat pembeli semakin tahun Kita artinya ini karena kesibukan saya sekarang ya udah semakin bertambah, itu saya sudah persiapkan, saya sudah delegasikan ke staf atau karyawan yang ada. Jadi minat masyarakat terhadap memelihara tanamannya dengan memupuk dengan baik itu sudah semakin hari semakin bagus, sehingga tingkat produktivitas juga semakin hari semakin tinggi. Jadi bagi saya juga sebenarnya semua apa yang saya lakukan ini bukan hanya keuntungannya bagi masyarakat, khususnya masyarakat tani ya, yang mayoritas merupakan masyarakat kami, tetapi juga bagi saya dan keluarga saya. Dengan segala macam upaya yang saya lakukan, itu juga saya mengajarkan secara tidak langsung, mengajarkan ke anak-anak bagaimana survive dalam keadaan apapun gitu. Tapi alhamdulillah ya, perjalanan 8 tahun kan sekarang sudah mendapatkan berkah. Alhamdulillah. Apakah sudah memasuki pasar dijual tidak hanya di Kabupaten Mamuju, tapi sudah di beberapa daerah, atau mungkin sudah ikut internasional? Enggak, kalau saya hanya sebatas Provinsi Sulawesi Barat. Artinya Provinsi Sulawesi Barat saya mengcover itu ada 3 kabupaten. 3 kabupaten itu yang saya mengcover kegiatan pemasaran pupuk ini. Iya. Itulah artinya saya juga tidak terlalu ngotot untuk terlalu karena memang kita dalam keluarga kan juga punya pola hidup yang beda-beda ya. Karena suami saya juga orangnya senangnya pola hidup sederhana. Jadi bagi saya ya
sebatas itu sudah bisa memenuhi tingkat kebutuhan utama anak-anak, keluarga, itu ya sudah, sisanya paling ya ke masyarakat, itu saja. Jadi sangat menarik ya, ketika Ibu bilang gagal untuk menjadi dokter, tapi sekarang menemukan jodoh sama-sama di bidang yang sama dalam pertanian ya. Bapak juga berlatar belakang pertanian ya, dan sekarang sebagai wakil bupati. Kalau kita bicara mengenai peranan Ibu juga pastikan sangat penting ya untuk mendampingi Bapak. Terus melihat juga Ibu juga menjadi salah satu staf ahli ya. Oh iya. Tapi nanti mengenai tadi kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini ya. Oh iya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Ibu Sri melanjutkan lagi tadi pembicaraan kita ya. Peranan Ibu juga sebagai seorang istri yang mendampingi Bapak sebagai wakil bupati, tapi Ibu juga bekerja menjadi staf ahli. Bagaimana Ibu membagi waktu gitu ya? Apalagi Ibu juga ingin membesarkan anak-anak sendiri. Ya, jadi saya prinsipnya begitu. Artinya jangan mau kita diatur waktu, tetapi kita yang mengatur waktu. Jadi kita berupaya selaku ibu ya, selaku ibu dan selaku juga pegawai negeri, terus selaku orang yang juga punya bisnis, punya, tambah lagi sekarang harus punya kontribusi memimpin masyarakat, memotivasi masyarakat. Ya memang kita harus pintar-pintar. Syukur alhamdulillah karena dari awal saya berkeluarga, kami sudah membiasakan diri untuk selalu mandiri. Jadi anak-anak itu karena kami semua bekerja, anak-anak setelah umur 1,5 tahun kalau nggak salah masuk TK, sebelum masuk TK anak-anak sudah harus bisa mengurus dirinya sendiri. Kalau sudah bisa sikat gigi, dia harus sikat gigi sendiri. Sudah harus bisa jadi anak-anak sudah dipatok begitu, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi saya merasa tidak terlalu berat kalau mengurus anak-anak. Sampai sekarang pun anak-anak biasa mandiri. Dan juga karena seperti saya katakan di awal, suami saya orangnya pola hidupnya sangat sederhana, nggak neko-neko, nggak macem-macem. Jadi dengan anak-anak pun diterapkan begitu, bahwa hidup ini sulit, bahwa kita harus terbuka, ya keras, terbuka. Jadi tidak ada dengan anak-anak itu harus benar-benar kita terbuka. Jadi supaya anak-anak tahu bahwa kondisi kita begini, gaji bapak dan ibu begini. Jadi mereka tahu, oh saya tidak bisa macam-macam karena keadaan begini. Itu yang kedua juga, yang berikutnya juga ya, artinya kita selalu berupayakan hidup itu seefisien mungkin. Jadi sehingga kita nggak terkesan mubazir. Ya, saya mau makanan memang terkesan seperti pelit karena di rumah pelit, tapi akhirnya lama-lama anak-anak mengerti bahwa ibu begini ya karena ini sebabnya. Karena saya selalu mengatakan berdiri di atas kaki sendiri itu jauh lebih bangga daripada kita selalu mengharapkan orang lain. Kita baru kita perempuan ya. Iya. Karena perempuan di zaman sekarang ini bebannya memang semakin berat karena kondisi keadaan yang mengharuskan demikian. Karena kalau tidak kan kasihan juga bapak-bapak dibiarkan sendiri menanggulangi segala macam permasalahan. Jadi kalau di keluarga kami ya bapak terfokus dengan pekerjaannya supaya dia betul-betul
fokus dengan pekerjaannya, masalah keluarga yaitu tanggung jawab ibu, tanggung jawab saya. Makanya saya dengan anak-anak selalu harus menjadi tim yang kompak. Iya, jadi tidak. Iya, apapun permasalahan kita persoalkan dulu sama-sama, kita pecahkan dulu sama-sama. Kalau hal-hal yang tidak perlu Bapak tahu, nggak perlu Bapak tahu. Saya selalu menempatkan diri terhadap anak-anak itu sebagai ibu dan sebagai teman. Oleh karena saya beranggapan bahwa sekarang kalau anak-anak dibiarkan hanya mencari teman di luar, nah mereka tentu akan banyak di luar. Tapi kalau dia punya teman di rumah kita, tentu dia akan merasa tidak jauh-jauh. Teman di rumah ada ibu. Tapi kalau kita bicara kenyamanannya, ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Mungkin kekuatan tadi, kenyamanan tadi memang datang dari internal, dari keluarga sendiri. Iya. Untuk itu juga seorang ibu zaman sekarang ya dituntut untuk mempunyai wawasan yang juga harus luas. Bagaimana kita harus menjadi teman anak-anak, menempatkan diri sebagai teman anak-anak, tapi wawasan kita beda jauh dengan anak-anak, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi disitulah yang saya harus kejar itu. Saya harus otodidak, belajar sendiri, belajar masalah teknologi, perkembangan teknologi sendiri, belajar internet, supaya ini dulu mungkin bisa dibilang bagaimana anak-anak yang bisa mengikuti apa maunya orang yang lebih tua. Tapi kalau sekarang ini justru sebaiknya kita yang melebur diri menjadi mengetahui dunia anak-anak. Karena memang mereka butuh support itu. Iya. Nah, ketika Bapak memutuskan untuk menjadi wakil bupati gitu, bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Saya sebenarnya agak kurang yakin waktu itu karena kan Bapak orangnya asalnya kan dari birokrasi, artinya orang teknis, dia bukan politisi. Sedangkan kita tahu sekarang kan jabatan publik itu kan diperlukan orang yang pintar berargumentasi, berpolitiknya bagus. Bapak beda jauh itu. Tapi mungkin sudah garis tangannya, karena beliau terpilih jadi wakil bupati karena beliau menang survei waktu itu. Pak Bupati mencari kandidat wakil dan memilih dari beberapa orang kandidat. Nah, kita nggak pernah sangka bahwa dia yang terpilih. Mungkin itu amanah dari Allah juga. Saya katakan reward karena dia bekerja baik. Jadi dipercayai masyarakat untuk memimpin, dan itu dia pegang terus sampai sekarang. Makanya beliau lebih banyak di lapangan daripada di belakang meja. Beliau lebih banyak di masyarakat daripada kalau di tempat kami beliau dikatakan Jokowinya. Ya, karena beliau hari-hari belusukan dari kalau Jokowi baru-baru mungkin beliau dari. Karena memang kami asalnya di situ, kami kan orang teknis di lapangan, jadi belusukan itu bukan hal baru bagi kami. Bersosialisasi dengan masyarakat kecil itu bukan hal yang baru. Di bawah kolong rumah, di pinggir sawah, di jalan itu sudah hal-hal yang biasa itu. Anak-anak bagaimana Bu waktu itu perasaannya? Kalau anak-anak, karena dari kecil kami sudah polakan mereka begitu. Kalau hari libur ikut dengan kami ke lapangan, jadi anak-anak sudah terbiasa dengan kalau ikut masuk hutan mereka senang, ikut bermalam di tempatnya petani mereka senang. Iya, begitu. Jadi sudah hal yang enggak cuma itu saja yang waktu itu ditakut. Bapak kan nggak pinter ngomong Bapak kan orangnya, hanya itu. Takut nanti Bapak dibohongin orang, Bapak dikecewakan orang gitu, karena dunia politik kan begitu. Nah, Bapak orangnya kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Nah, itu yang selalu menjadi beban kami sekarang. Tapi kan ada namanya Allah ya, yang menuntun semua. Cuma selalu kita minta yang terbaik apapun itu kami terima. Itu saja. Kalau untuk keluarga sekarang kami selalu bersyukur, tidak pernah membayangkan bisa karir meningkat terus. Harapan saya ke depan ya
di sisa umur yang masih ada, Bapak bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak, termasuk juga kami. Anak-anak bisa berhasil kalau di dalam keluarga, mencapai cita-citanya yang juga merupakan cita-cita kami. Karena saya dulu bercita-cita jadi dokter, nggak jadi. Anak saya yang kecil ini juga sudah di kedokteran, berarti ada juga pertanian ya. tanpa kami set begitu, dan merupakan kemauan mereka sendiri. Dan mendapat sekolah di sekolah yang baik, di sekolah negeri, artinya nggak memerlukan biaya yang banyak. Ya, mudah-mudahan ke depan kami menjadi keluarga yang bisa menjadi contoh teladan bagi lingkungan, dan hidup kami ada manfaat dan bisa dikenang di kemudian hari oleh masyarakat. Ya. Ibu Sri, terima kasih banyak, senang sekali sudah berbicara dengan Ibu mengenai tadi pertanian sudah, bisnis kursus juga, dan yang penting adalah pesan Ibu adalah harus berdiri di kaki kita sendiri. Iya. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Sri Harsuti. Insya Allah minggu depan kita akan kembali dengan tema dan juga narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.